Saudara-saudara, hadis ini menegaskan tentang bolehnya orang lain, bahkan Nabi memerintahkan kita memintakan ampunan kepada saudara kita yang muslim ketika sudah dimakamkan. Memintakan ampunan itu artinya mendoakan supaya sang mayit mendapatkan ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, kita lanjutkan ngaji kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum rahimahullah. Kita sudah mempelajari bab 1 dan kita sudah rekam materi tentang bab 1 itu, yaitu tentang bolehnya memberikan hadiah bacaan Al-Quran dan sedekah serta sampainya pahala bacaan Al-Quran, zikir dan amal-amal baik kepada mayit. Bab kedua itu membahas tentang persoalan sholat qobliyah sunnah Jumat, apakah ada atau tidak. Nah, bab 2 ini kita akan lewati karena sudah kita bahas secara panjang lebar di dalam episode sebelumnya. Oleh karena itu malam ini kita akan melompat menjelaskan, mempelajari bab 3 tentang at-talqin lil mayyit. Ya, talqin kepada mayit. Saya tidak perlu terjemahkan talqin itu apa karena semuanya sudah tahu. Ini kan kalimat yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Intinya adalah menjelaskan, mengingatkan, memberitahu kepada yang sudah wafat, yang baru saja dimakamkan, tentang adanya malaikat yang akan datang menanyakan, yang bertanya, dan juga pentingnya untuk tek itu mantap, tidak ragu di dalam memberikan jawaban. Saudara-saudara, saya akan membaca apa yang ditulis oleh Kiai Ali Maksum rahimahullah di dalam kitab ini. Qala Ibnu Taimiyah fi Fatawi al-Juz'il Awal. Hadat talqin al-madhkur yakni talqin al-mayyiti ba'da dafni qad thabata an ta'ifatin minas sahabah annahum amaru bih ka Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi wa ruwiya fihi haditsun an Nabi sallallahu alaihi wasallam walakinnahum mimma la yuhkamu bi sihhatihi wa lam yakun katsirun minas sahabati yaf'alu dzalika wa lihada qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama inna hadat talqin la ba'sa bih farakhasu fih wa lam ya'muru bih wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i wa Ahmad wa karihahu ta'ifatun min ashabi Malikin wa ghairihim. Ada 2 paragraf, yang kedua nanti saya akan bacakan setelah saya memberikan penjelasan tentang ini. Talqin itu bisa kita lakukan sebelum orang itu meninggal atau ketika orang itu sedang dalam keadaan naza. Detik-detik ajal, detik-detik nyawa itu akan diambil, itu juga kita disunnahkan membaca talqin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Bacakan la ilaha illallah
kepada orang yang akan wafat. Ada yang khawatir kalau ketika membaca la ilaha kemudian hilang, nggak bisa melanjutkan. Maka kemudian diajarkan, dituntun untuk membaca Allah, 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 kalimat yang pendek. Tapi kalau orang ini masih bisa membaca panjang, ya akan lebih baik kalau dibacakan, dituntun membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan berhenti, nuturi ngajarnya, jangan berhenti la ilaha terus baru disambung illallah. Khawatir kalau nanti pas la ilaha nyawanya dicabut, pas dicabut nyawanya. Ada dua pilihan, maka ini sangat kondisional melihat kepada kemampuan orang yang akan wafat itu, apakah dia masih bisa mengikuti dengan nafas yang cukup atau tidak. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim an Abi Sa'id. Ya. Yang kedua itu talqin ba'dal maut indal qabri. Talqin sesudah orang itu wafat, dan itu dibacakan pada saat selesai pemakaman atau di kuburan orang tersebut. Nah, kalau talqin qoblal maut itu tidak ada ikhtilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Itu sangat dianjurkan, disunnahkan. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Tetapi kalau talqin ba'da dafni indal qabri, talqin di kuburan setelah selesai pemakaman, itu ada perbedaan pendapat di kalangan di antara madhab. Ya. Tetapi karena kita ini Syafi'i, madhab yang kita ikuti, wa indas sadati syafi'iyah inna hadat talqin mustahab. Ya. Kalau di dalam madhab Imam Syafi'i dan pengikut Syafi'iyah membacakan talqin kepada orang yang baru saja dimakamkan di kuburan mereka itu dianjurkan. Nah, Kiai Ma'sum menjelaskan tidak hanya 4 madhab yang sunni, tetapi juga apa yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah sebagai murid Imam Ahmad bin Hambal, dan juga yang dijelaskan oleh murid Ibnu Taimiyah yaitu Ibnul Qayyim al-Jauziyah, yang menjelaskan bahwa talqin ba'da dafni itu para sahabat melakukan, seperti halnya Abi Umamah al-Bahili dan yang lainnya. Tetapi kesahihan hadis tentang talqin ba'da dafni itu tidak dihukumi kesahihannya. Sebagian sahabat yang lain tidak melakukan talqin ba'da dafni. Ya. Tetapi mereka tidak melarang, seperti halnya Imam Ahmad wa ghairuhu dan ulama-ulama yang lain. Kiai Ma'sum di sini menulis, walihada qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama inna hadat talqin la ba'sa bih. Tidak ada masalah kalau mau melakukannya. Nah, yang tidak boleh itu adalah apa yang ditulis oleh Kiai Ma'sum di dalam kitab ini, ada mutabadulil inkari bisya'nih bal hatta syadduda wa ta'adi min jarra'ih. Kalau tidak mengakui tentang kebolehan anjuran tentang talqin ba'da dafni, ya nggak usah diperdebatkan. Yang mau melaksanakan silakan melaksanakan, yang tidak mau tidak usah terjadi pertengkaran, perdebatan tentang boleh dan tidaknya.
serahkan, kembalikan kepada masing-masing. Wastahabbahu ta'ifatu min ashabis Syafi'i wa Ahmad. Sebagian dari kelompok golongan pengikut Imam Syafi'i dan Ahmad, Imam Ahmadnya mengatakan tidak masalah, meskipun tidak menganjurkan. Tetapi pengikut Imam Ahmad, pengikut madhab Hambali itu sebagaimana pengikut Imam Syafi'i menganjurkan untuk dibacakan. Sedangkan pengikut Imam Malik itu memakruhkan, tidak sampai mengharamkan, tidak sampai memusyrikkan orang yang membaca talqin di kuburan setelah pemakaman. Dia hanya sampai memakruhkan saja. Nah, mengapa itu dilakukan? Saya akan kutip apa yang ada di dalam kitab Tuhfatud Dzakirin min kalami Sayyidil Mursalin oleh Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Sebuah hadis yang oleh Imam Hakim di dalam Mustadrak dikatakan sahih isnadnya. Sedangkan di dalam kitab hadis Imam Al-Baihaqi atau di dalam riwayat Imam Baihaqi dikatakan sebagai isnadnya baik. Sedangkan di dalam Sahih Muslim itu disahihkan hadis yang berasal dari Amr bin As. Saya akan bacakan. Wa idza faragha minad dafni waqafa 'alal qabri. Kanjeng Nabi itu setelah selesai pemakaman beliau kemudian berhenti di kuburan itu dan mengatakan, ketika selesai pemakaman kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li ahlikum. Mintakan ampunan kepada saudaramu ini. Was'alu lahut tathbita fa innahul ana yus'alu. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar si mayat yang baru saja dikubur ini mendapatkan ketetapan hati, tidak ragu. Kenapa? Fa innahul ana yus'alu. Sekarang ini dia sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Saudara-saudara, hadis ini menegaskan tentang bolehnya orang lain, bahkan Nabi memerintahkan kita memintakan ampunan kepada saudara kita yang muslim ketika sudah dimakamkan. Memintakan ampunan itu artinya mendoakan supaya sang mayit mendapatkan ampunan. Ya, ini sekaligus memperjelas bolehnya kita mendoakan orang lain. Tidak harus hanya anaknya yang soleh saja yang punya hak untuk mendoakan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ini sudah kita bahas panjang lebar di beberapa episode sebelumnya. Nah, karena sekarang ini sedang ditanya, ini sekaligus menjawab pertanyaan atau keraguan beberapa orang. Ini orang sudah meninggal, nggak bisa dia menjawab, nggak bisa dia mendengar. Kanjeng Nabi ketika ziarah di Syuhada Badar itu tidak hanya mendoakan mereka, tetapi mengundang nama mereka satu persatu. Kalau ada orang yang mengatakan, ya ini kan Nabi, ya. Waktu itu sempat diprotes oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi Nabi menjelaskan, ya mereka mendengar, cuma mereka tidak mampu menjawab. Nah, kalau ada yang meragukan dengan mengatakan, ya itu kan Kanjeng Nabi, bukan kita. Loh, bukankah orang itu selalu mengatakan, apa yang tidak dilakukan Nabi jangan dilakukan? Lalu apa yang dilakukan Nabi, lakukanlah. Loh, sekarang ketika Nabi melakukan kok ada yang menyoal, itu karena Nabi yang melakukan. Ketika Nabi melakukan itu sebetulnya sedang memberi contoh pelajaran kepada umatnya. Jadi ini menjadi bagian dari pelajaran penting bagi kita untuk tidak ragu-ragu ketika kita membacakan talqin dan doa istighfar kepada saudara kita yang meninggal. Nah,
Saya akan bacakan apa yang dikutip oleh Kiai Ali Maksum, hadisnya cukup panjang. Ammal hadithul ladzi qala innahu la yuhkamu bisihhatihi. Adapun lafaz dari hadis yang tidak dihukumi kesahihannya, karena sebagian mengatakan lafaz hadis ini adalah dhaif ya. Wa hadza lafdhuhu. Qala Abu Umamah Al-Bahili, "Idza mittu fasna'u bi kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tasna'a bi mautana." Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Idza mata ahadum min ikhwanikum fasawwaitumut turaba ala qabri." Nabi itu memerintahkan kalau seorang di antara kamu ada yang meninggal, maka taburkan tanah di kuburannya itu. Dibacakan seperti yang kemarin kita pelajari, apa yang kita baca ketika menaburkan tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wal yakum ahadukum ala ra'si qabri tsumma yaqul, kemudian hendaknya ada yang berdiri di atas kepalanya kemudian mengatakan, "Ya fulan ibnu fulanah fa innahu yasma'uhu wa la yujibu." Supaya dia memanggil. Bacaan talqin yang diajarkan di dalam madhab Syafi'i itu memanggil nama orangnya kan, orang dan orang tuanya supaya nggak keliru. Binnya itu penting. Ya nama bisa sama tapi bin kan belum tentu sama. Pak, bagaimana kalau namanya sama, binnya sama, orangnya pasti beda, ya kan? Mungkin yang namanya sama, binnya sama mungkin belum meninggal. Lah yang meninggal ini yang namanya sama dan binnya sama. Tidak usah disoal lagi. Fa innahu yasma'uhu wa la yujibu. Dia mendengar tapi tidak mungkin dia mampu menjawab. Nah, kalau menjawab malah lari semua. Apalagi Pak Mudin yang membacakan itu. Ya, lebih baik. Ya. Tsumma yaqul, "Ya fulan ibna fulanah." Wahai fulan ibna fulanah. Fa innahu yaqul, "Arsyidna yarhamkallah walakin la tash'urun." Supaya engkau diberikan petunjuk rahmat Allah, tapi mereka tidak merasakan. Fa yaqul udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatan la ilaha illallah. Ingatlah ketika engkau keluar dari dunia ini kesaksianmu tentang la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi wa yaqulu intalik bina ma yuqiduna wa qala rajulun ya Rasulullah fa illam ya'rif ummahu qala tansabu ila Hawa ya fulan ibna Hawa. Persis, mungkin tidak persis plek ya, karena begini, kalau di kalangan orang Jawa kadang-kadang talqin dibacakan dengan bahasa Jawa, tidak ada masalah, karena malaikatnya paham, kita pakai ngomong bahasa apa saja pasti paham ya. Tapi kalau pakai bahasa Arab itu mungkin insya Allah akan lebih baik ya, tapi pakai bahasa Indonesia. Lalu ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami tidak mengerti ibunya, lalu siapa?" Jadi kan tidak mungkin namanya sama tetapi ibunya sama, tidak mungkin, karena orang akan dilahirkan dari satu ibu. Kalau orang lain namanya sama pasti ibu yang berbeda. Kalau tidak ngerti nama ibunya, maka kata Rasulullah, sebutlah nama Hawa, yaitu nenek kita, Hawa, istri Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya fulan ibna Hawa, siapa namanya? Ya, itu kan sebetulnya untuk meyakinkan bahwa betul-betul kita sedang mengajarkan dan mengingatkan supaya sang mayit ini nyambung ya dengan apa yang kita baca. Mereka mengerti, mereka mendengarkan, hanya mereka tidak mampu untuk menjawab. Tapi tidak mungkin orang itu akan bisa menjawab
seperti yang diajarkan oleh yang membacakan talqin, kalau selama hidupnya dia tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun la ilaha illallah. Ya, pasti susah, pasti kesulitan. Oleh karena itu tahlilan yang sering kita laksanakan, yang selalu diawali dengan kalimat tauhid bacaan la ilaha illallah, itu mudah-mudahan saja melancarkan kita ketika ditanya man rabbuka, langsung akan menjawab Allahu Rabbi. Karena kita sudah, lidah kita ini sudah otomatis akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ini semakin mempertegas dan meyakinkan amaliyah kita. Karena apa? Karena dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah, saya ingin mengingatkan untuk yang kesekian kali. Para ulama itu sepakat untuk menggunakan hadis meskipun dhaif, ya, selama itu tidak terlalu dhaif. Saya akan mengutip apa yang diucapkan oleh Ibnu Hajar. Wa naqala al-Hafidz Ibnu Hajar anis salaf faqad thabata anil Imam Ahmad wa ghairihi min al-a'immah annahum qalu. Imam Ahmad bin Hambal ini yang tadi muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Jauziyah dan seterusnya sampai kepada Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Mereka mengatakan kalau idza rawaina fil halal wal haram, kalau kami meriwayatkan sebuah hadis yang berkaitan dengan halal dan haram, maka kami akan ketatkan. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada kompromi kalau berkaitan dengan persoalan halal dan haram. Tetapi perhatikan, wa idza rawaina fil fadail wa nahwiha tasahalna. Tapi kalau kami meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan keutamaan amal, tentang motivasi untuk melakukan perbuatan yang baik, maka kita longgarkan, kita kompromi. Tidak masalah hadis itu sekalipun dhaif, ya. Nah, persis seperti apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar. Ini adalah pendapat ulama-ulama terdahulu yang jauh lebih mumpuni daripada ulama hari ini. Mereka sudah ijma, sepakat. Kalau urusannya halal haram, tidak ada kompromi. Tapi kalau urusannya hanya sekedar persoalan-persoalan amaliyah yaumiyah, motivasi untuk orang itu menjadi berbuat kebaikan, nggak ada masalah. Misalkan apa? Misalkan sehari-hari ini orang memperdebatkan tentang ucapan ketika selesai membaca Al-Quran dengan Shadaqallahul Adzim. Alhamdulillah orang itu membaca Shadaqallahul Adzim karena apa? Karena berarti dia ngaji. Ya enggak? Nah, kok disoal? Ini tidak ada, Nabi tidak pernah mengajarkan. Ya, bagi saya alhamdulillah dia mau mengucapkan itu, karena tidak mungkin dia mengucapkan itu kalau tidak selesai ngaji. Kalau tidak pernah ngaji seumur hidup, tidak akan pernah mengucapkan kalimat itu. Ya, apalagi itu kalimat yang sama sekali tidak ada kemungkaran di dalamnya. Sebagai sebuah pengakuan kita atas kebenaran firman-firman Allah. Ya. Jadi sekalipun tidak ada hadisnya pun ketika itu amal baik. Saya kan pernah ngaji di forum ini, bagaimana para sahabat dulu tidak diajarkan oleh Nabi tetapi membaca sesuatu. Dan ketika Nabi mendengar, bukannya Nabi kemudian membid'ahkan, Nabi justru memberikan kabar gembira kepada sahabat yang membaca sesuatu pada saat sholat, terdengar oleh Nabi. Apa kabar gembiranya? Malaikat rebutan untuk nulis pahala orang itu. Ya. Kalau ada yang mengatakan, ya itu kan sahabat, kita kan bukan sahabat. Loh, konteksnya
Bukan persoalan dia sahabat atau bukan sahabat. Konteksnya adalah, substansinya adalah apa yang pernah terjadi dan itu apa yang menjadi respon Kanjeng Nabi. Kalau saat itu Kanjeng Nabi kemudian mengatakan ini bid'ah, maka kita tidak akan melakukan. Ya kan? Tapi kalau Kanjeng Nabi kemudian memberi kabar gembira, kenapa kita tidak boleh ikuti? Mengucapkan sesuatu yang positif, yang berisi, yang bermuatan dzikir, tasbih, ya. Apalagi itu pengakuan terhadap kebenaran firman Allah, sekalipun tidak ada hadisnya. Sahabat tidak perlu menunggu ketika dia mengucapkan itu. Nabi tidak pernah, saya tidak berani, tidak. Karena yakin itu adalah sebuah kalimat thayyibah, kalimat yang positif, yang baik. Dan dengan demikian, kita bisa menjadi lebih jelas tentang persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini tidak akan pernah selesai. Tetapi saya kira sebaiknya ya kita mempelajari supaya kita bisa lebih yakin dengan amal yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.